Haleluya, silakan duduk saudara. Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabarnya? Masih semangat saudara? Masih mengikuti Tuhan Yesus? Haleluya, yang mengikuti Tuhan Yesus katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Menyapa setiap daripada saudara juga yang menyaksikan ibadah ini dan mengikutinya melalui live streaming. Baik di Facebook daripada Anugerah Ministries dan juga yang mengikuti daripada di YouTube channel daripada Anugerah Ministries. Saudara, saya percaya bagaimanapun kondisi saudara dan saya berada pada pagi hari ini, kebaikan Tuhan akan dinyatakan. Ada amin? Haleluya. Saudara, kita tahu bahwa di tahun 2020 adalah tahun yang luar biasa, saudara ya. Tuhan berkata kepada kami bahwa tahun 2020 adalah tahun daripada perkenanan Tuhan. Oleh karena itu saya percaya bahwa di tahun ini saudara akan mendengarkan ada begitu banyak kata-kata yang berkenaan dengan perkenanan Tuhan atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah favor. Haleluya. Saya minta tolong untuk slide saya segera ditayangkan. Haleluya. Slide yang pertama. Saudara, kata-kata favor. Mari kita lihat ada beberapa arti daripada kata-kata favor. Saya mau jelaskan kepada saudara terlebih dahulu supaya saudara nanti mengerti. Dan saya minta saudara bisa catat, saudara bisa ingat-ingat. Supaya setiap kali saudara mendengarkan kata-kata ini saudara boleh mengerti dengan baik dan saudara boleh belajar untuk mengaplikasikannya sehingga saudara akan hidup Anda akan berbuah seperti yang firman Tuhan inginkan. Yang pertama saudara, kata-kata favor memiliki arti yaitu perkenanan, kemudian yang kedua adalah kemudahan, ketiga kemurahan, keempat persetujuan, kemudian berikutnya ada perlakuan spesial, kelima saudara, kasih karunia. Dan semuanya ini hanya bisa diberikan daripada pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Betul nggak saudara ya? Kalau kita lihat semua ini saudara, mungkin saya tahu saudara kadang-kadang dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita merasa mungkin kita nggak lemah saudara ya. Tetapi kadang-kadang pada waktu kita misalnya lagi sakit saudara ya, kita memerlukan favor daripada seseorang. Dan tentunya favor yang terbaik saudara bukan saja daripada manusia. Berapa banyak yang pernah dapat favor atau kemudahan-kemudahan kemurahan yang seseorang berikan kepada saudara? Boleh tangannya saudara ya. Kalau kita pas dapat kemurahan daripada manusia saja, kita rasanya berterima kasih banget gitu loh saudara. Betul nggak? Apalagi kalau saudara misalnya mendapatkan kemurahan atau favor daripada Tuhan. Ada amin saudara ya. Nah kemudian saudara kalau kita mendengar kata favor dan kata-kata ini erat sekali berhubungan dengan dua kata lainnya saudara. Yaitu yang pertama adalah grace, kemudian adalah mercy. Jadi tiga hal ini seringkali saudara akan lihat dan kemudian dengar dan baca di dalam Alkitab saudara saling berkaitan saudara. Walaupun artinya tidak selalu sama tetapi khususnya favor and grace di dalam Alkitab saudara di dalam bahasa Ibrani itu kerap kali artinya nyambung saudara. Favor dan grace saudara. Grace itu sendiri artinya adalah kasih karunia dan puji Tuhan kita percaya bahwa seperti yang nama daripada gereja ini saudara gereja anugerah. Anugerah juga artinya kasih karunia saudara bahwa hidup kita akan berdasarkan daripada kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ayo kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh ya saudara diberkati dengan pujian penyembahan tadi. Kita berterima kasih kepada tim PW kita, saudara kita berikan tepuk tangan bagi tim PW kita. Haleluya, kita berdoa biarlah tim PW kita setiap hari semakin lama semakin baik, saudara ya. Dan puji Tuhan berdoa sehingga suatu kali siapa tahu saudara tim PW kita akan punya album sendiri. Amin, siap ya? Haleluya. Mari kita lihat slide berikutnya. Saudara hari ini kita akan belajar daripada satu orang di dalam firman Tuhan yang mendapatkan begitu banyak favor atau kemurahan daripada Tuhan yang berlebih-lebih saudara. Yaitu namanya Noah atau Nuh. Saudara pada bulan ini kita akan belajar banyak hal. Minggu yang lalu Pastor Hendro sudah membicarakan tentang the life of Abraham. Hari ini saya mempunyai kesempatan yang sangat baik untuk mengajarkan kepada saudara tentang the life of Noah. Dan minggu depan saudara akan belajar tentang seseorang yang bernama Rahab saudara. Dan kemudian pada minggu keempat saudara akan belajar tentang the prophecy of Joel. Jadi saudara kita mempunyai kesempatan untuk belajar bagaimana kehidupan orang-orang tokoh-tokoh Alkitab saudara ya. Bagaimana mereka mendapatkan perkenanan yang sangat dahsyat daripada Tuhan. Ya, hari ini saya berharap setiap daripada kita mempunyai hati seorang murid saudara ya. Karena ada banyak hal yang saya ingin sampaikan. Saya berharap saudara sangat akan dapat menangkapnya dengan baik. Sehingga saudara dapat mengerti maknanya. Kemudian saudara dapat lakukan dalam kehidupan saudara. Saudara siap? Amin. Ya, kemudian kita lihat slide berikutnya. Kita lihat dulu saudara, siapakah Nuh itu? Keluarkan yang pertama. Nuh adalah putra daripada seseorang yang bernama Lamek. Saudara ya, kalau saudara mau baca ini ada silsilahnya itu ada di
Kejadian pasal yang kelima. Kita nggak akan buka pada hari ini, saudara. Kemudian yang kedua, Nuh itu adalah keturunan ke-9 setelah Adam, saudara. Ya, jadi Adam mempunyai anak yang bernama Kain, Habil, kemudian Habil dibunuh oleh Kain kakaknya, dan kemudian punya anak lagi yang bernama Set, saudara ya. Nah, kemudian dari Set inilah, bukan Set yang belatung itu bukan, saudara ya, tetapi SETH. Ini nama daripada anak daripada Adam dan Hawa, saudara. Dari Set ini kemudian anak beranak sampai Lamek, dan kemudian Metusalah, Lamek, dan kemudian Nuh, saudara ya. Ini adalah keturunan daripada Adam yang ke-9. Kemudian berikutnya, Nuh ini adalah seseorang yang rajin bekerja dan dia adalah seorang petani anggur, saudara ya. Nah, kemudian nanti saudara akan dapat baca juga bahwa apa yang Nuh lakukan setelah banjir, yaitu dia kembali kepada pertanian. Nah, kemudian berikutnya, Nuh ini rupanya adalah seorang family man, saudara ya. Berapa banyak family man di sini? Yang sudah menikah angkat tangan. Haleluya. Ada siapa yang paling baru menikah angkat tangan? Oke, jadi nanti Riko dan Lisa, saudara, kita akan kasih kesempatan setelah firman Tuhan selesai, kita akan minta mereka untuk kesaksian, saudara, kenapa dan apa yang terjadi sehingga ada suatu jalan tol kilat, saudara ya, di dalam bukan saja pacaran mereka tetapi pernikahan mereka, saudara. Ada amin? Siap, saudara? Ya, puji Tuhan. Berikutnya, rupanya Nuh ini adalah seorang suami, dia juga tentunya dia bukan cuma seorang suami biasa, tetapi dia adalah seorang suami yang pasti mengasihi istrinya. Sesuatu yang spesial terhadap istri Nuh, saudara tahu nggak bahwa istri Nuh namanya tidak pernah tercatat di dalam Alkitab. Ya, saudara nggak akan pernah temukan itu. Ya, dan seperti kebanyakan daripada ibu-ibu atau istri daripada istri saya misalnya, kebanyakan saudara selalu diingat sebagai, apalagi kalau misalnya kita pergi ke orang-orang yang nggak pernah kenal dia, saudara ya, selalu diingat yaitu sebagai Mrs. Daniel Hendrata atau istri daripada Pak Daniel, saudara ya. Atau kebanyakan daripada Anda kalau di sekolah selalu nggak pernah disebut nama, tetapi disebut yaitu mamanya anak saudara. Ya, jadi kebanyakan ibu-ibu, saudara, kita harus salut kepada ibu-ibu karena mereka adalah sebenarnya pahlawan tanpa tanda jasa. The unsung hero, saudara ya. Karena seringkali saudara yang disebut adalah nama suaminya dan mereka tidak pernah masalah akan hal itu, saudara. Mereka selalu disebut beberapa ibu, saudara, beberapa istri orang. Kalau saya tanya, ibu siapa namanya? Nama saya adalah ibu dan laki-laki yang disebutkan adalah nama suaminya, saudara ya. Ini luar biasa banget. Nah, kemudian Nuh adalah seorang ayah daripada 3 orang putra yang luar biasa. Saudara, saya tidak sebutkan namanya di sana nanti karena kita akan baca, dan juga tentunya dia adalah seorang family man yang sangat dahsyat karena dia bersama dengan istrinya dapat meyakinkan anak-anaknya akan panggilan Tuhan yang luar biasa. Ini penting sekali, saudara ya, dan sangat aplikatif sampai dengan zaman ini. Berikutnya, saudara ya, menurut Alkitab, jadi bukan menurut Nuh, saudara ya, menurut Alkitab, Nuh adalah orang yang saleh. Saudara, kenapa saya pakai kata-kata saleh? Karena ini mudah kita mengerti. Ya, Alkitab mengatakan bahwa Nuh adalah orang benar. Kita kadang-kadang bingung, saudara, kenapa orang disebut orang benar dalam Alkitab? Tapi pada waktu kita pakai kata-kata saleh, kita dapat mengertinya karena kata-kata saleh ini lebih lebih dapat mudah dimengerti dalam bahasa Indonesia. Arti saleh atau berjalan bersama dengan Tuhan atau benar, saudara ya, itu artinya orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ada amin ya. Dan pada zaman ini, pada zaman perjanjian baru, saudara dan saya disebut sebagai orang-orang benar bukan karena tingkah laku atau perbuatan kita atau apa yang sudah pernah kita hasilkan di masa lalu, masa kini atau masa depan, saudara. Tetapi atas apa yang Tuhan Yesus pernah kerjakan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau saudara lihat di slide saya kasih tulisan italic supaya membedakan, saudara, di sana bukan kata Tuhan yang mengatakan Nuh adalah sok suci, tetapi kata teman-temannya, saudara. Ya, Nuh disebut oleh teman-temannya sok suci banget sih lu, pendeta banget sih lu, ya benar nggak? Saudara, saya tidak tahu dengan saudara, berapa banyak dari saudara yang kerap kali pada waktu diajak oleh teman-teman saudara untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang nyerempet-nyerempet bahaya, saudara. Kemudian saudara mengatakan, enggak, gua enggak bisa, gua enggak mau. Dan kemudian saudara dikatakan, lu pendeta banget gitu, saudara ya, sok suci banget, saudara. Nah, seringkali Nuh disebut oleh teman-temannya yaitu, lu sok suci banget sih, gini enggak mau, gitu enggak bisa, saudara ya, enggak fun banget.
Ini kata teman-temannya saudara ya. Nah kemudian berikutnya kita tahu ternyata teman-temannya kaget bahwa Nuh itu mempunyai suatu keahlian baru saudara yang tidak pernah mereka tahu sebelumnya bahwa ternyata Nuh adalah seorang pembuat kapal. Dan anehnya saudara ya, saya pernah khotbahkan ini dan kemungkinan saya salah. Saya pernah katakan bahwa pada waktu itu hujan belum pernah turun. Saya tidak pernah tahu karena Alkitab tidak pernah mengatakan saudara. Tetapi kalau kita pikir ini kejadian mungkin berlangsung setelah beberapa ribu tahun at least setelah dunia dijadikan. Karena walaupun Nuh adalah baru keturunan ke-9 atau ke-10 setelah dunia terjadi. Tetapi satu manusia itu umurnya bisa sampai 900 tahun saudara. Ya, jadi saya pikir, tadi malam saya pikir, tadi pagi saya pikir kayaknya kok nggak mungkin hujan nggak pernah turun ya. Tetapi yang pasti Nuh adalah pembuat kapal pertama. Karena apa saudara saya bisa pastikan, jadi dari model kapal yang Nuh buat ini ternyata manusia menemukan ada satu ilmu atau prinsip yaitu namanya ilmu apung saudara ya. Jadi dari model kapal yang Nuh buat itu sampai sekarang masih dipakai. Dan Nuh ini ternyata adalah pembuat kapal pertama dan teman-temannya nyibir. Kenapa sih lu mau buat apa gitu dan lu buatnya di atas gunung dan gede banget gitu. Nuh berkata akan ada banjir dan teman-temannya nggak pernah lihat banjir itu apa saudara. Karena gak bener belum ada di sana. Saudara ya. Dan saudara mereka bingung apa itu banjir gitu ya. Memang cuma turun hujan dan mungkin mereka pernah membuat sesuatu diapungkan di laut saudara ya. Tetapi atau di sungai atau di danau. Tetapi Nuh buatnya di atas gunung, ini aneh banget gitu. Sambil Nuh berkata akan ada banjir dan itu gunungnya tinggi sekali. Saudara, jadi sekali lagi saudara bisa bayangkan nanti kita akan melihat perjalanan Nuh bagaimana dia diketawakan oleh teman-temannya, dia dicibir oleh teman-temannya saudara. Dan saya percaya ini bukan sesuatu yang sangat mudah dalam kehidupannya. Nah kemudian berikutnya, temannya nyibir lagi, ternyata dia ini bukan cuma peternak. Tetapi dia katanya pengelola kebun binatang. Saudara, karena apa? Tiba-tiba seluruh daripada binatang-binatang yang ada itu ngumpul ke bahteranya Nuh. Saudara ya, betul nggak ya? Dan mereka diolok-olok, Nuh lu ngapain Nuh? Lu cuman temen daripada binatang, lu pengelola. Mungkin kebun binatang waktu itu juga nggak ada saudara. Dan saya percaya ternyata Nuh adalah penemu kebun binatang pertama kali. Betul saudara ya? Jadi ini penemu daripada taman safari, penemu daripada kapal. Nuh ini luar biasa lagi hebatnya saudara. Dan ternyata saudara harus tahu bahwa ternyata dari sini kita sekarang tahu bahwa Tuhan nggak pernah pakai orang pengangguran. Nuh orangnya repot banget saudara ya. Dan dia udah banyak kerjaan dan kerap kali pada waktu saudara misalnya diajak yuk pelayanan. Saudara selalu bilang gua gak bisa tuh, ajak tuh yang nganggur tuh. Saudara dengar baik-baik, Tuhan gak pernah pakai orang pengangguran. Dan kalau saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang sibuk dan pada waktu ada tantangan untuk pelayanan berlangsung. Saudara harus pikirkan dan pertimbangkan dan juga doakan baik-baik. Karena Tuhan sangat tertarik dengan kesibukan saudara. Ya bukan sok sibuk saudara ya, tetapi bagaimana saudara dipakai Tuhan menjadi begitu efektif di dalam kehidupan. Sehingga saudara saya percaya ada sesuatu trait atau karakter yang menarik daripada roh Tuhan. Untuk boleh membawa saudara untuk lebih lagi memuliakan Tuhan melalui pekerjaan dan juga melalui pelayanan. Yang percaya katakan amin. Nah kemudian ini yang terakhir tentang Nuh saudara. Sehingga saya akan masuk kepada pembacaan firman Tuhan. Nuh ini adalah seorang penerus kehidupan. Dan ini pasti saudara ya, ternyata setiap daripada kita ini bukan lagi anak-anak Adam. Kita adalah anak-anak daripada Nuh. Ya, di dalam bahasa kedokteran disebut progenitor atau pembawa benih. Coba saudara lihat kiri kanan saudara, katakan kepada mereka, ternyata kita saudara loh. Betul nggak saudara? Ya, ternyata kita ini semua saudara. Karena kita semua berasal daripada satu orang yang bernama Nuh yang mempunyai 3 anak laki-laki dan kemudian tersebar terserak ke seluruh muka penjuru bumi. Saudara siap terima firman Tuhan? Kita lihat slide berikutnya. Kita baca saudara daripada kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 8 sampai dengan 18. Banyak saudara ayatnya ya, 10 ayat tetapi saya percaya dan berharap setiap daripada saudara akan belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Saudara tidak harus mengikuti saya karena saya akan berhenti di tengah-tengah nantinya saudara. Ayat 8 saya akan bacakan untuk saudara. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 8 sampai dengan 18. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kemudian berikutnya,
Nah, kata-kata kasih karunia ini saudara, ini pernah diajarkan oleh Pak Kus, dan saya bersama dengan Pastor Debbie juga pernah bahas ini, bahwa kata-kata kasih karunia di dalam bahasa Ibraninya, saya nggak bisa tulisannya, nanti mungkin Pak Kus bisa ingatkan lagi di Hebrew Class kita, saudara ya. Tetapi bacaannya adalah hen. Coba katakan hen. Nah, hen ini artinya grace. Nah, ternyata di kamus saya, saudara, ditemukan bahwa kata-kata hen ini artinya grace, dan ternyata memiliki arti yang sama, yaitu favor. Makanya tadi saya katakan di dalam Alkitab, saudara akan menemukan ada banyak sekali kata-kata penggabungan antara grace and favor. Kasih karunia dan perkenanan, ini jadi satu, saudara. Ibaratnya kata-kata yang lain, saudara, cerita yang lain yang banyak sekali, dan saya percaya salah satunya nanti saudara juga akan pelajari. Kemungkinan bulan depan adalah pada waktu seorang ratu bernama Ruth mendapatkan perkenanan daripada rajanya, saudara ya, daripada suaminya. Bukan Ruth, Esther, ya. Ratu Esther mendapat perkenanan daripada raja atau suaminya pada waktu tongkatnya diacungkan, saudara ya. Kalau tidak ada perkenanan, maka Esther akan dibunuh, saudara ya. Jadi ini berbicara tentang hal yang sama, kasih karunia di mata Tuhan. Amin, saudara. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 10, Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Ayat 11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Saudara, kata-kata rusak di sini bukan rusak seperti void pada waktu sebelum penciptaan, tetapi rusak itu artinya orang-orang di dalamnya telah korup. Ya, orang-orang karakternya telah moralnya telah hancur di hadapan Tuhan dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi itu. Ya, kemudian ayat 13 kayaknya saya kelompatan deh, ya. 13. Sebentar, saya kembali baca, saudara ya. Maaf, saya harus buka dulu ayat 13. Maaf, saya lupa mengkopinya, ketinggalan, saudara. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 13 berkata, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ini kata-kata daripada Tuhan, saudara ya. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat 14, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. 15. Beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Nah, saudara, kadang-kadang ini bingung ya. Hitungan-hitungan pada zaman itu dengan zaman sekarang nggak sama. Ini sudah saya konversikan, tolong keluarkan. Jadi panjang daripada kapal Nuh itu 137,2 meter, dikali lebarnya 22,9, dan dikali tingginya 13,7 meter, saudara ya. Nah, kemudian saudara ayat 16, buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Ayat 17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. 18 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Haleluya. Saudara, kita melihat di sini bahwa ada satu kejadian, saudara, kalau saya sangat berharap saudara nanti di rumah bisa membacanya, karena kitab Nuh ini ada pada Kejadian pasal yang ke-6, pasal 7, pasal 8, pasal 9. Sehingga saudara akan mengerti cakupan daripada peristiwa atau kejadian yang nanti saya akan ajarkan kepada saudara. Ya, saudara, dunia telah rusak. Rusak sekali lagi karena apa, saudara? Manusia telah kawin campur, kawin mengkawinkan, saudara ya. Dan kemudian semua apapun yang dilakukan oleh manusia ternyata di hadapan Tuhan itu merupakan kejahatan belaka. Sehingga akhirnya, saudara, di ayat 8 tadi dikatakan tiba-tiba saja
Tuhan berkata bahwa aku menemukan seseorang yang mendapat dan aku akan berikan favor atau perkenananku atasnya, yaitu orang itu bernama Nuh. Jadi pertanyaan pertama saudara, mari kita lihat poin yang pertama. Bagaimanakah Nuh mendapatkan favornya Tuhan? Kita lihat slide yang ke-9. Saudara, di sini ini penting sekali untuk kita mengerti supaya kita bisa belajar bersama-sama. Saudara, karena Nuh berjalan bersama dengan Tuhan, maka Nuh itu dapat melakukan, saudara, memproduksi apa yang baik dan bukan apa yang buruk. Jadi, dengar baik-baik saudara, di dalam kehidupan kita ada satu tantangan pada zaman ini, saudara. Kadang-kadang kita merasa bahwa jalan Tuhan lama banget gitu, saudara. Setiap manusia di dalam kehidupan ini pengennya menjadi orang yang kaya, sukses, dan berhasil. Betul gak saudara ya? Tidak ada orang yang pengen jadi orang yang gagal. Tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan untuk menjadi sukses, kaya, dan berhasil saudara ya. Itu kadang-kadang orang merasa lama banget gitu loh. Aku harus sekolah, aku harus bekerja, meniti karir dari paling bawah sampai paling atas. Tetapi kemudian pada waktu aku melihat beberapa orang hidup mereka enak banget gitu ya. Melihat bagaimana mereka bisa misalnya punya barang bagus, punya barang mewah, saudara ya, punya uang bergelimangan, saudara pengen beli ini nggak perlu mikir, pengen beli itu nggak perlu mikir. And saudara, kita harus berhati-hati melihat kehidupan banyak orang pada zaman ini ya. Karena kadang-kadang kelihatannya hidup mereka enak, tetapi belum tentu hidup mereka enak. Saudara, beli barang pada zaman ini gampang, tetapi yang susah apa saudara? Bayarnya. Jadi sekali lagi berhati-hati saudara bukan dengan pengeluaran saudara tetapi dengan gaya hidupmu. Jangan sampai income yang saudara punya dan saudara kerja dengan keras itu kemudian saudara habiskan hanya untuk menyelesaikan gaya hidup saudara. Gaya hidup gak akan pernah berakhir saudara ya. Oleh karena itu jangan terus ngelihat ke atas. Kadang-kadang kita perlu berkaca saudara kepada kebenaran. Dan kebenaran itu bukan cermin yang saudara lihat di kamar mandi saudara atau di kamar saudara, tetapi kebenaran ini sebenarnya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang perlu saudara baca. Ada amin. Ya, sebelum tutup tahun saya sudah mengingatkan kepada kita semua. Salah satu cara untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan adalah supaya kita apa? Masih ingat gak? Berfokus kepada Tuhan. Saudara, ingat di tahun ini saudara, kalau kita mau mendapatkan perkenanan bagaimana seperti Nuh itu kemudian tiba-tiba dipilih oleh Tuhan, tidak ada cara yang lain kecuali kita harus belajar seperti Nuh kembali, yaitu dia berjalan seperti seakan-akan itu apa ya? Berjalan di jalan yang sempit gitu saudara. Pada waktu kita kecil, kalau saudara pernah pergi ke sekolah minggu, pasti pernah mendapat satu lagu sekolah minggu saudara ya. Ada dua jalan. Ini kata kitab Matius, saudara ya. Yang satu jalannya lebar, saudara. Yang lebar itu api. Tetapi yang sempit glory, kemuliaan, saudara ya. Jadi kadang-kadang jalan yang sempit dalam kehidupan itu kita nggak punya banyak pilihan gitu, saudara ya. Kita pengen ke kiri nggak bisa, kita pengen ke kanan nggak bisa, kita pengen beli itu nggak bisa, saudara. Kita pengen misalnya istirahat juga kadang-kadang belum tentu dapat kesempatan, saudara ya. Tetapi percayalah bahwa pada waktu saudara berjalan bersama dengan Tuhan, seperti apa yang Tuhan inginkan, dengar baik-baik saudara. Hari ini mungkin hidupmu susah. Tetapi saya percaya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan tidak selamanya hidupmu pasti susah. Yang percaya katakan amin. Tetapi kalau sebaliknya saudara hari ini tidak berjalan bersama dengan Tuhan, hidupmu bergelimangan dengan berbagai macam harta. Misalnya ya. Kalau engkau tidak berjalan bersama dengan Tuhan, suatu hari saudara harta itu bisa lenyap. Haleluya. Berhati-hati saudara karena harta itu sifatnya semu saudara ya. Saudara kira misalnya bisa dirupakan dalam bentuk misalnya barang bagus, mobil mewah, tas mahal, rumah miliaran rupiah saudara. Tetapi kalau kena banjir bagaimana? Habis. Betul nggak saudara ya? Beberapa teman misalnya pada waktu kebanjiran saudara saya ambil contoh. Beberapa teman misalnya pada waktu kebanjiran 2 minggu yang lalu saudara ya. Saya tanya bagaimana barang kamu, bagaimana rumah kamu, bagaimana mobil kamu saudara. Dan kita kira misalnya pada zaman ini mobil pasti semuanya diasuransikan. Dan ternyata beberapa orang teman saya mobilnya nggak diasuransikan saudara. Dan ini misalnya kadang-kadang kita berpikir saudara ya, nggak perlu ini, nggak perlu itu deh. Nah pasti nggak terjadi apa-apa saudara. Pada zaman ini saudara nggak bisa berpikir nggak mungkin terjadi apa-apa. Betul nggak ya? Karena apa saudara? Kita ini bukan pemilik kehidupan. Kita ini cuma numpang lewat gitu loh. Katakan numpang lewat. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan jangan lupa kita cuma numpang lewat. Haleluya saudara ya.
Dengar baik-baik, pada waktu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara ya, kita tidak akan mungkin mencapai standar yang Tuhan punya. Amin, saudara. Ya, tetapi pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, lurus aja deh, saudara. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya, saudara, sesusah apapun jalan kehidupan yang saudara pernah akan lewati, saudara akan percaya, saudara, bahwa sepanjang jalan itu akan menjadi suatu jalan kenangan yang luar biasa. Semalam, saudara, kami baru saja nonton sebuah film, saudara ya. Saya nggak perlu ceritakan filmnya tentang apa, tapi asik banget gitu, saudara. Nanti kalau pengen tahu, nanti saudara setelah kebaktian ini berakhir, saudara boleh tanya kepada saya. Kemudian ngomong-ngomong dengan anak saya, saudara. Saudara tahu kan anak saya itu cerewet banget dan bawel gitu ya. Pengen tahu banyak hal dan kemudian kita mulai berkata, saudara ya. Di film itu menceritakan tentang dua ras suku bangsa. Yang satu seringkali dipuja oleh orang, oleh di dunia ini dan seringkali kita bahkan memujanya, saudara. Dan kemudian kita berpikir semuanya baik. Tetapi melalui pada waktu melihat film ini, anak saya jadi berpikir, kok bangsa itu ternyata nggak baik banget ya. Saya kok jadi, maksudnya nggak suka dengan mereka gitu. Dan saya katakan, ya kamu nggak bisa gitu dong. Karena bangsa itu nggak semuanya jelek. Ada sesuatu, ada 1, 2, 3 hal yang bagus gitu. Kemudian ada satu bangsa ini yang tertindas, saudara ya. Dan kemudian saya katakan juga, tunggu sampai kamu tahu apa yang bangsa tertindas itu lakukan, gitu ya. Kemudian anak saya tanya, apa yang suku bangsa itu suka lakukan yang tidak baik? Saya katakan satu suku bangsa yang tertindas itu yang tidak baik, terkenalnya apa? Suka nipu. Saya bilang gitu ya. Dan kemudian dengan gampang bisa mengkhianati keluarga. Dengan gampang bisa mengkhianati teman. Dia kaget. Hah? Gitu, saudara ya. Dan kemudian saya katakan tentang suku bangsa yang lain tidak ada di film itu. Dan saya ceritakan tentang orang ini, orang itu sampai orang Israel. Saya bilang, tunggu sampai kamu tahu apa yang orang Israel lakukan. Apa apa yang orang Israel lakukan? Rajanya aja dijual. Rajanya aja diselipkan. Dia langsung duduk lemes, saudara. Aduh, gimana nih ya? Dia pusing, saudara. Gimana nih kok jadi orang gak ada yang baik nih, saudara? Gimana nih? Dia bingung, saudara. Di meja makan dia duduk diem, saudara. Gimana nih kok gak ada jadi orang yang baik? Saya bilang gini, makanya di dalam kehidupan kita perlu Tuhan Yesus. Saudara dengar baik-baik. Suku bangsa apapun, saudara, itu bukan pilihanmu. Ya, coba lihat, saudara, warna kulitmu. Warna kulit saya, kata orang, sawo matang. Saudara ya, ada beberapa daripada saudara misalnya lebih putih dari saya, mungkin pakai pemutih atau apa saya juga nggak tahu, saudara ya. Yang juga yang lebih beberapa daripada saudara lebih hitam, mungkin pakai penghitam atau apa saya juga nggak tahu, saudara ya. Tetapi warna kulit kita bukan pilihan, bro. Betul nggak? Matamu boleh belok, boleh tipis, saudara, ini bukan pilihan. Betul enggak? Saudara dilahirkan di keluarga mana itu bukan pilihan. Itu kedaulatan Tuhan yang tidak pernah bisa lawan. Saudara boleh lahir di negara apapun juga, saudara, itu bukan pilihanmu. Walaupun pada zaman ini orang tua saudara bisa dengan mudah, apalagi orang kaya, atau mungkin orang tuamu lagi ditugaskan oleh pekerjaan yang di negara lain dan engkau kebetulan lahir di sana. Tapi percayalah ini semua karena kedaulatannya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nuh, saudara, adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, saya percaya bagaimana kembali dengan zaman kita. Coba lihat sekeliling kita, saudara ya. Dunia menjadi semakin lama semakin jahat. Orang udah nggak takut Tuhan lagi. Udah nggak usah ngomong takut sama Tuhan deh. Nggak usah ngomong takut sama pemerintah deh ya. Orang udah nggak takut sama pemerintah, orang nggak takut sama orang tua. Ya kata firman Tuhan kan demikian kan, di akhir zaman nanti akan timbul lebih banyak kejahatan, saudara ya. Saudara bisa baca itu semua dan kejahatannya begitu banyak. Dan saya kira kita ini lagi hidup di suatu zaman yang disebut zaman akhir. So be very careful my friends. Ya, karena tidak lama lagi bisa-bisa Tuhan Yesus datang dan kapan waktunya nobody knows. Ada amin, saudara ya. Kita tahu, saudara ya, dunia semakin lama semakin jahat. Manusia udah nggak takut sama Tuhan. Mereka nggak takut sama polisi, udah nggak takut. Ya, takutnya ditilang, bukan takut sama polisi. Ya, dan apalagi sekarang sudah ada e-tilang, saudara ya. Tiba-tiba dikirim ke rumah saudara. So, be very careful, saudara ya. Selalu ada pembenaran daripada apa yang saudara dan saya lakukan. Benar nggak? Kalaupun salah ada pembelaan. Tenang, nanti ada lawyer.
Ya, betul nggak? Saya pernah bertemu dengan seorang pembela, saudara ya. Kebetulan waktu itu kami pernah undang ke acara Good News. Dia berkata, orang yang paling bersalah pun memang deserve atau layak mendapat pembelaan, saudara. Seorang pembunuh pun itu layak dibela. Itu moto mereka itu. Karena apa, saudara? Maaf kata, semuanya ujung-ujungnya adalah duit. Betul, saudara. So, be very careful ya. Selalu akan ada pembenaran. Orang mau membunuh ada pembenarannya, orang mau mencuri ada pembenarannya, orang mau korupsi ada pembenarannya, orang mau jadi pelacur pun ada pembenarannya. Karena apa? Anak saya sakit, perlu uang sekolah, macam-macam. Ada beberapa mungkin yang maaf saudara ya, melacurkan dirinya itu karena apa? Udah capek miskin. Betul nggak? Ya, jadi berhati-hati saudara, dan ini yang seperti yang firman Tuhan katakan. Coba kita lihat Matius 24. Kita lihat nih saudara, apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan tentang akhir zaman. Matius 24 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Kita baca bersama-sama, 2-3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ini tentang second coming saudara ya. 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengkawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudara, seringkali kita berpikir dan concern, Tuhan Yesus kapan engkau datang kembali? Betul enggak? Siapa yang pernah pengen tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali? Saya pernah tuh saudara. Ya, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kedatangan Tuhan Yesus itu menjadi suatu misteri yang sangat besar. Kedatangan Tuhan Yesus dapat diartikan secara dua hal. Yang pertama, tepat terjadi pada waktu seseorang meninggal dunia. Betul kan, saudara ya? Pada waktu seseorang meninggal dunia berarti dia udah nggak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki kehidupannya dan akan dibangunkan kembali pada waktu nanti Kristus datang. Ini yang maksud saya, saudara. Yang kedua, nanti pada waktu tiba-tiba saudara mendengar suara trompet yang sangat gede kata firman Tuhan. At a twinkling of an eye, badan saudara, sekejap mata, badanmu ini hilang. Ya, rapture kalau engkau adalah orang benar. Saudara ya. Dan kemudian saudara, orang-orang yang tidak benar bagaimana mereka akan ditinggal. Akan ada berita yang sangat kacau sekali. Tiba-tiba ada pesawat jatuh, saudara. Bukan kena rudal, bukan. Tiba-tiba ada motor atau bus yang nabrak, saudara. Kalau ditanya kenapa, tiba-tiba karena supirnya hilang. Ya, ini rapture, saudara. Ini yang terjadi pada waktu kedatangan anak manusia yang kedua, itu pada waktu terjadi, saudara. Ya, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sama seperti keadaannya bagaimana, nggak pernah tahu kapan. Warningnya sudah diberitakan, bukan? Betul nggak? Halo? Ada excitement nggak? Halo? Yang semangat cuma saya kayaknya ini, saudara. Ya. Yang lain cuma diem gitu saudara ya. Warning upon warning, peringatan demi peringatan sudah diberikan. Betul nggak? Sama seperti bagaimana seseorang yang bernama Nuh itu membangun gunung, membangun bahtera di atas gunung. Dan dia terus berkata kepada teman-temannya, ayo bertobat, banjir pasti datang. Teman-temannya ngapain? Ngetawain. Ngolok-ngolokin saudara. Lu gila Nuh, lu gila. Udah pesta pora sama aja sama kita. Ayo ke kasino lagi. Ayo sabung ayam lagi. Ayo main narkoba lagi. Ayo main ini lagi, main itu lagi. Berselingkuh lagi. Betul nggak saudara? So be very careful Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang dikatakan ayat 38. Sebelum air bah itu makan dan minum. Itu pesta pora. Bukan cuma pesta itu aja saudara. Tapi mereka menjadi orang-orang menurut beberapa sejarah, fakta sejarah saudara ya. Ada satu suku bangsa, saudara, pada waktu bangsa Roma terutama misalnya. Pada waktu mereka pesta, itu mereka bisa pesta literally 7 hari 7 malam. Saudara, makan terus. Dan kalau udah kenyang sekali, mereka akan kamar mandi dimuntahin. Perut kosong, mereka masuk lagi, makan lagi. Kenyang lagi, saudara ya. Kemudian mereka akan kamar mandi, muntahin lagi. Perutnya sampai kosong lagi, makan lagi, saudara. Think about that. Ini yang terjadi, ini yang dimaksudkan. Sambil kemudian kawin dan mengawinkannya bukan cuman orang teng, bukan itu saudara. Bukan seperti Riko dan siapa? Lisa saudara. Tapi mereka sudah terjadi kasus sodomi, LGBT sudah ada saudara. Incest sudah terjadi, kawin campur saudara sudah terjadi, tukar pasangan sudah terjadi. Seperti yang terjadi pada zaman sekarang.
So berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang dikatakan sampai pada hari Nuh masuk dalam bahtera. Dan saudara, bahtera itu nggak ada kuncinya dari dalam. Yang kunci Tuhan. Pada waktu sudah ditutup pintunya oleh Tuhan, Nuh nggak bisa apa-apa. Saudara, ya. Dan pada waktu air hujan sudah turun dan banjir sudah naik Bapak Ibu sekalian. Orang-orang baru percaya, Nuh, ampun Nuh, maafkan saya Nuh, saya nggak percaya sama kamu Nuh, saya pengen masuk. Kira-kira menurut saudara, Nuh pengen bantu nggak? Nuh pengen bantu, but Nuh nggak bisa bantu. Dan saudara bisa bayangin kalau tetangganya Nuh, tetangga sebelah rumahnya, teman baiknya dari kecil, mulai dari main kelereng saudara. Ya, itu misalnya BFF-nya Nuh. Saudara ya, itu di sana, itu bagaimana sikapnya Nuh? Life is to make choice. Saudara, hidupmu harus saudara buat pilihan sendiri dan jangan sampai ada orang lain yang menentukan pilihan hidup saudara. Dan pastikan pada waktu engkau akan membuat satu pilihan dalam kehidupanmu, pastikan bahwa pilihan yang engkau buat selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan cuma pilih yang baik dalam kehidupan. Saya ulang saudara ya. Jangan cuma pilih yang baik, jangan cuma pilih yang gampang, tetapi pastikan saudara akan memilih yang benar. Pilihan yang benar belum tentu gampang. Pilihan yang benar belum tentu baik. Tetapi pilihan yang benar itu pasti mendatangkan kehidupan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat poin berikutnya saudara. Pertanyaan kedua saya, mengapa favor diberikan melalui Nuh? Keluarkan poinnya coba. Ini yang saya percaya. Karena Tuhan percaya pada janjinya. Janjinya Tuhan yang mana saudara? Kira-kira yang mana menurut saudara? Quiz trivia, Bible trivia. Kira-kira janji yang mana? Tuhan percaya pada janjinya, tetapi janji yang mana? Janji keselamatan. Ingat saudara, pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan gak pernah lupakan mereka. Saudara, pada waktu mereka jatuh dalam dosa, Tuhan mengambil seekor kambing domba, saudara, kemudian menyembelihnya, kambing jantan, tanpa cacat celah sebagai satu simbol daripada Kristus. Dan kemudian menutupkan kepada Adam dan Hawa, menutupi ketelanjangan mereka. Ini adalah suatu profesi atau nubuatan bahwa Tuhan akan mengirimkan seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia. Tuhan percayakan janji itu. God is bound with his promise. Ada amin saudara? Makanya kalau berjanji, tepati. Kalau nggak bisa janji, nggak usah janji. Ya, kalau nggak bisa ditepati, nggak usah janji. Karena apa saudara? Nanti saudara akan buat dosa. Kalau saudara memang mau buat janji, saya janji deh, saya akan melayani Tuhan deh. Karena saudara lagi sakit, pengen sembuh. Betul nggak? Gue janji deh, gue nanti jadi singernya gereja deh. Lu lagi jomblo. Lu lagi gak punya kerjaan. Saudara. Berapa banyak orang yang sudah punya pekerjaan kemudian lupa untuk melayani Tuhan? Ayo, kok diem? Tersinggung ya? Saya minum dulu saudara. Berapa banyak orang yang kemudian setelah diberkati Tuhan dengan pasangan hidup tidak lagi melayani Tuhan karena sibuk pacaran? Berapa banyak orang yang kemudian berharap pengen punya anak dan berkata, nanti kalau punya anak gue pasti melayani Tuhan. Punya anak tambah repot saudara. Jangan pikir kalau punya anak tuh gak repot. Kelihatannya enak, kalau enak bawa boneka. Betul gak saudara? Ya, punya anak itu repot. Jangan dipikir punya anak tuh gak repot saudara. Ya, akan ada masa yang sangat repot. Tetapi saudara, kami masih ingat pada waktu James itu usianya 40 hari. Kami berdua, istri saya, kalau saya ngantor tuh normal kan, saya nggak ikut melahirkan. James usia 40 hari, istri saya udah ngantor. Dan James sudah ikut ngantor. Saya masih ingat di kantor kami yang lama, saudara, di ruangan kami itu ada baby crib, saudara, dan semua peralatan bayi ada di sana. Sejak umur 40 hari, James sudah ada di kantor. Dan setiap hari dia akan ada bersama dengan kami, walaupun datangnya nggak bisa pagi, saudara ya. Tapi James akan makan siang di sana, James akan makan malam di kantor. Saudara, James akan minum
minum ASI, kemudian makan pisang, makan apapun juga saudara. Dan saudara tahu nggak, James sampai nggak ngelewati masa untuk berbicara bahasa bayi. Umur 7 bulan James sudah bisa ngomong bahasa manusia. Saudara, serius. Itu saya tulis dalam buku saya Love Revolution, saudara. Kami nggak punya waktu untuk berdiam diri, istri saya nggak punya waktu untuk apa ya, untuk nyantai 1 tahun cuti, nggak bisa saudara. Cuma 40 hari, udah kembali ke pelayanan saudara. Ya, kira-kira usia berapa bulan waktu itu ya? Usia 3 bulan saudara, kita udah tinggal ke South Africa, saudara. Dan pulang, kalau kemana-mana pada waktu itu kami pulang saudara. Jadi kalau kami keliling, kami ke Singapura, kami ke kota lain, kami ke Afrika Selatan pada waktu pulang selalu bawa ASI saudara. Think about that. Repot, punya anak itu tidak gampang. Jadi kalau saudara yang belum punya anak dan saudara berpikir, Tuhan nanti deh Tuhan, jangan melayani Tuhan dulu, nanti kalau punya anak aja, gua akan melayani Tuhan. Saudara ngibulin diri sendiri. Ada amin? Nanti deh Tuhan, kalau gua udah punya perusahaan, gua pasti akan melayani Tuhan. Lu gak punya perusahaan aja gak bisa melayani Tuhan, apalagi lu mau punya perusahaan bos. Gak mungkin bakal lu melayani Tuhan. Karena punya perusahaan tuh repotnya minta main. Lu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala kalau lu punya perusahaan. Jangan kira punya perusahaan itu gampang. Jadi pegawai orang itu jauh lebih gampang daripada punya perusahaan. Betul? Lu kira lihat bos lu tuh enak banget bos itu. Mobil bagus, rumah gede saudara. Rumah gede tapi gak pernah ditinggalin tahu gak? Saudara, yang tinggalin cuman drivernya sama pembantunya yang nikmatin. Itu 100 inch TV-nya sama sofa kulit. Saudara. Mobil yang 10 miliar itu sang supir yang nikmati. Bosnya udah repot, saudara nggak pernah nikmatin. Betul? Haleluya saudara ya. Nggak bisa dibilang percuma juga sih. Ya karena itu simbol status saudara ya. Tetapi inilah kehidupan. Jadi makanya tadi saya berkata, mengapa favor itu diberikan kepada Nuh? Karena Tuhan percaya pada janjinya. Dan Tuhan itu kalau misalnya mau, bukankah gampang di-delete semua? Lebih gampang loh. Saudara ya, ini manusia udah kejam banget, jahat banget, padahal baru saudara. Baru manusia 1.0. Saudara ya, pada waktu pas Tuhan mau pencet tombol format, tiba-tiba saudara, AI-nya Tuhan menemukan Nuh saudara ya. Tunggu dulu gitu. Makanya di ayat 8 tadi tiba-tiba Nuh mendapatkan favornya Tuhan. Padahal kebalik saudara. Saya berkata bukan berarti Tuhan gak pernah tahu Nuh sebelumnya. Betul saudara ya? Saudara, kadang-kadang kita berpikir, kok gue gak tahu panggilan gue apa ya? Ayo jujur, siapa yang merasa bahwa saudara belum tahu panggilanmu apa? Apakah cuma saya? Yang lain gimana? Semua udah tahu panggilannya. Saya interview satu-satu loh nanti setelah kebaktian. Siapa yang berani jujur bahwa saudara belum tahu panggilanmu apa? Ayo angkat tangan. Oke. Jangan minder. Nuh baru mendapatkan panggilannya pada waktu usianya gopek. 500 tahun. Saudara, tenang aja, waktumu akan tiba. Ada amin saudara ya. Dan pada waktu usia Nuh 500 tahun, dia baru mendapat panggilan itu loh saudara ya. Dan kemudian Tuhan menemukan bahwa melalui Nuh keturunannya janji tentang keselamatan itu akan digenapi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, inilah saya rasa gini saudara, inilah alasannya ada salah satu cucu Nuh, namanya Abraham. Saudara ya, namanya Abraham. Yang minggu lalu saudara belajar. Yang kemudian berani mencoba untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan tolong deh Tuhan, 1 orang 100 aja Tuhan, sampai turun sampai jadi 10. Supaya Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. Betul nggak saudara? Ya. Kita kembali kepada Nuh, saudara. Dan saudara, saya percaya kadang-kadang saudara, kita tidak selalu gampang untuk melihat apa ya, doa kita, saudara, terjawab. Siapa yang merasa doamu belum terjawab? Angkat tangan. Baru cuma 2. Siapa yang percaya bahwa ada doa saudara yang belum terjawab? Ayo angkat tangan. Dengar baik-baik, kemungkinan besar bukan belum terjawab, tapi tidak dijawab. Ya,
Tuhan tetap jawab, jawabannya ya, mungkin atau tidak. Ada amin nggak? Ya. Maaf sekali lagi saudara, saya ambil contoh. Barusan apa yang terjadi 2 minggu yang lalu. Anak saya James itu selalu berdoa untuk minta rumah. Saudara ya. Karena apa? Dia ingin punya dogi. Ingin punya anjing saudara ya. Ingin punya peliharaan. Dan kami tinggal di sebuah apartemen yang tidak mungkin kami bisa punya anjing. Saudara ya. Walaupun kecil sekalipun karena kami nggak mau, maksudnya nanti kotorannya di mana-mana apa gitu saudara ya. Repot sekali. Dan kami tantang dia, kamu berdoa, minta rumah kepada Tuhan. Dan pada waktu hari pertama kita punya rumah, kamu akan saya belikan anjing. Dia terus berdoa, terus berdoa. Tadi malam saya bilang, James, you know what? Kamu harus bersyukur pada Tuhan, doamu nggak dijawab oleh Tuhan. Kalau enggak kebanjiran. Betul nggak saudara? Betul nggak saudara? Ya, saya bilang, bayangin kalau misalnya pada waktu itu, dia tanya sama saya, banjirnya seberapa parah sih Daddy? Kan nggak tahu kan saudara. Ya cuma 2 cm James, dari plafon gitu. Gitu saudara. Bayangin kalau waktu itu anjingmu lagi keikat. Mampus tuh anjing. Betul saudara? Betul saudara? Ya, jadi makanya di dalam kehidupan kita ada doa kita yang tidak mungkin dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa beberapa daripada jawaban itu kalau diberikan kepada saudara, itu bisa menghancurkan kehidupan saudara. Atau saya percaya mungkin belum waktunya. Beberapa daripada kita minta hal-hal yang sangat besar, sangat perkasa, saudara. Karena apa? Kita pikir hal itu bisa terjadi tanpa melalui proses. Betul nggak? Proses nggak enak loh saudara, proses tidak gampang. Tetapi saya percaya kalau misalnya ditanyakan mengapa favor ini diberikan melalui Nuh. Karena Nuh adalah orang yang dapat dipercaya. Nuh adalah seorang pribadi yang dapat diandalkan. So, pastikan dalam kehidupan saudara kita nggak perlu iri sama orang lain, kita nggak perlu iri sama tetangga kita, saudara kita nggak perlu iri sama pencapaian mereka, saudara ya. Seberapa hebat pun pencapaian mereka, kalau tidak ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan mereka, nggak bakal mereka akan bisa sustain pencapaian itu. Ambruk pasti. Saudara akan lihat hari-hari ini banyak orang-orang besar yang lagi ambruk. Saya tidak menjudge siapapun juga, saya tidak menghakimi siapapun juga. Jangan-jangan, saya tidak berkata bahwa itu pencapaian bukan berkat Tuhan. Tetapi kadang-kadang ada berkat yang terlampau besar merubah hati manusia. Bukan Tuhan yang jahat saudara, bukan. Kadang-kadang sampai misalnya tim doa seluruh bangsa dikerahkan, sehingga hati Tuhan tergerak. Dan kemudian berkat Tuhan diturunkan. Ternyata orang itu hatinya berubah. Bisa nggak? Bisa. Tuhan nggak mungkin berubah. Hati manusia yang berubah. Ada amin? Coba lihat suami istri saudara deh kalau misalnya sudah menikah. Bilang sama mereka, bersabar. Bagi beberapa suami, untung saya dibela nih ya. Istri saya minta ini, minta itu. Selalu bilang sabar, hari ini dibela saudara ya. Bagi saudara yang masih jomblo, bersabar juga ya. Haleluya saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan, yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara, apa yang Tuhan kehendaki untuk Nuh lakukan? Kita lihat poin berikutnya. Yang pertama tentunya saudara, Tuhan menghendaki Nuh membuat bahtera. Kita tahu nih saudara ya. Dan kita tahu juga bahwa bahtera itu simbol akan Kristus. Bahtera ini simbol akan ada harapan bagi manusia. Harapan apa? Harapan tentang keselamatan. Saudara ya. Ada yang tahu nggak? Atau ada yang masih belum tahu nggak berapa tahun Nuh diperlukan waktunya untuk membuat bahtera? Keluarkan slide-nya. Perlu 120 tahun bagi Nuh untuk membangun bahtera. Kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak mungkin. Saudara ya. Saudara perlu ingat bahwa pada zaman itu usia manusia bisa sampai 500-an tahun. Ya, bisa sampai 600-700 tahun. Dan Nuh ini bukan ahli kapal. Ini kapal pertama yang dia buat. Tidak ada contoh sebelumnya. Dia cari di YouTube kok nggak ada saudara. Saudara bisa bayangkan itu. DIY, build an ark, nggak keluar saudara.
Betul nggak? Saudara bisa bayangkan betapa frustasinya itu saudara. Dia harus berdoa menunggu Tuhan, yakin, dan spesifik kayunya yang diberikan kayu gofir itu nggak mudah dapatnya saudara. Karena kayu itu bahkan saudara, kami sudah pernah pelajari kayu gofir itu bahan daripada Bahtera Nyanu itu sendiri kayunya udah punah. Gitu loh saudara. Saudara bisa bayangkan itu. Kayunya tidak mudah didapatkan dan kayu itu harus dibawa dari tengah padang pasir, tumbuhnya dan di tengah-tengah padang pasir, dibawa naik ke atas gunung. Dan yang kerja berapa orang? Saudara, Obi nggak ada, saudara. Gojek nggak ada, Grab nggak ada, delivery nggak ada, saudara, GoBox nggak ada. Saudara bisa bayangkan itu semua. Dan Nuh harus memikirkan itu semua dari nol. Perlu waktu 120 tahun. Tetapi lebih daripada itu saudara, sebenarnya yang terjadi bukan masalah waktu. Tetapi sebenarnya Tuhan lagi by the time. Keluarkan poin ketiga, Tuhan panjang sabar menantikan keselamatan daripada orang-orang itu, saudara. Tuhan berikan waktu 120 tahun loh. Percaya dong. Tuhan udah berbicara kepada mereka, tetapi karena mereka udah mengeraskan hati. Mereka udah sangat jauh daripada Tuhan. Makanya Bapak Ibu sekalian di penutupan tahun kemarin saya berkata, untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara perlu fokus kepada mengerti kepada kebenaran firman Tuhan. Berakar, saudara. Di dalam dunia ini akan ada banyak penawaran-penawaran yang akan membuat hati saudara dan saya goyah. Betul nggak? Ya, saudara bisa tanya kepada orang-orang yang hidup sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Betul nggak Pak Slamet? Ya, Pak Slamet, saudara nanti kita akan berdoa bagi dia karena hari Selasa nanti Pak Slamet akan kembali ke Morowali Utara, ke Uetowu, saudara, ke pelayanan misi kita di sana di atas gunung, saudara. Ya, berapa banyak penawaran yang didapatkan, yang fantastis, yang dinamis, bombastis. Saudara, sehingga kadang-kadang kalau saya ketemu sama dia, saudara, kita sama-sama meneteskan air mata. Jujur saudara, ya. Dia cerita sama saya sambil dia meneteskan air mata. Saya juga cerita sama dia sambil meneteskan air mata, saudara. Saya katakan bukan cuma kamu selamat yang ditawarin ini. Saya ini juga ditawarin ini. Di dalam kehidupan kita akan ada banyak penawaran fantastis. Dengar baik-baik saudara, fantastis. Tetapi penawaran fantastis itu ada begitu banyak yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ada satu orang teman yang pernah diundang sini dan membawakan firman Tuhan bersama dengan suaminya, orang Belanda saudara. Seorang wanita, Ibu Tridia pada waktu itu masih ingat. Dia waktu itu belum punya pasangan itu sampai umur 36 tahun. Ada begitu banyak laki-laki yang datang kepada dia, nawarin dia untuk menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Dijanjikan diberikan rumah besar, mobil bagus, uang banyak. Dan dia berkata lebih baik gua jomblo daripada jadi istri kedua orang. Dan saudara tahu kan hasilnya apa? Tuhan kirimkan dari Belanda. Perjaka Tulen. Dan sekarang melayani saudara. Melayani bersama-sama dengan mereka berdua melayani saudara di Kalimantan. Ada amin. Tuhan panjang sabar Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan selalu pada waktu saudara mengalami kesukaran, saudara harus kemudian buru-buru cepat cari jalan pintas. Menghalalkan segala cara. Dengar baik-baik saudara. Semua kebusukan, kesalahan, kebobrokan, penipuan yang dilakukan oleh baik diri kita atau seseorang dan ditutup sebaik-baiknya, suatu hari akan pasti kebongkar. Saya ulang saudara ya. Saya ulang. Kebusukan, kebobrokan, kejahatan, pembunuhan apapun juga. Ya. Korupsi atau apapun juga. Dibungkus baik-baik. Pelecehan seksual. Berhati-hati saudara. Ya, pelecehan seksual. Hal-hal yang pernah seseorang pikir, udah deh gak ada yang kenal gua anyway. Masuk ke tempat pelacuran saudara. Masuk ke ini, masuk ke tempat yang tidak baik. Melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang tidak bertanggung jawab. Gak ada orang yang kenal sama gua. Memang saudara belum jadi orang terkenal pada zaman sekarang. Tunggu 10 tahun lagi. Ini yang saya temukan saudara ya. Ternyata kalau Tuhan lagi bekerja, saya berharap ini bisa mendatangkan sedikit harapan buat saudara. Ternyata kalau memang saudara berjalan bersama dengan Tuhan sebenarnya nggak lama kok. Hanya diperlukan waktu sekitar 7-10 tahun untuk hidupmu itu berubah. Asal engkau sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan.
ya. Tetapi pada waktu 7 sampai 10 tahun ini terjadi, ternyata di tahun-tahun awal ada banyak kebusukan-kebusukan yang saudara lakukan. Ingat ya, saudara bungkus baik-baik. Pada waktu tahun ini, tadi yang saya contohkan misalnya, pakai narkoba, ganja dan lain-lain. LGBT, masuk ke tempat pelacuran, pelecehan seksual, korupsi. Saudara, ternyata fotomu ketangkep. Saudara bisa bayangkan pada waktu saudara ternyata menerima panggilan Tuhan untuk menggantikan seorang governor. Saudara mulai kampanye kemana-mana. Dan oleh governor itu, saudara fotomu diekspos. Oh, calon ini pernah ke tempat pelacuran ini. Habis masa depanmu. Nangkap nggak? Bisa terima saudara? Jadi jangan pikir nggak ada orang yang kenal saudara. Memang benar, sekarang nggak ada yang kenal sama saudara. Tunggu sampai nanti wajah saudara masuk di koran atau misalnya pakai jaketnya KPK. Saudara. Setuju nggak? Ada amin saudara. Percaya sama saya sama Pastor Debbie pada waktu kami jauh lebih muda dari sekarang. Kami banyak bertanya, ngomong-ngomong sama orang sampai jam-jaman, sampai 6 jam, sampai 12 jam. Mendengarkan kisah kehidupan orang saudara. Dan ini yang kami bisa rangkum. Ternyata Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang sedikit lebih lama, ada yang sedikit lebih panjang. Rata-rata antara 7 sampai 10 tahun. That's it. Enggak lama kok saudara. Makanya di awal tahun ini saya berkata, ini awal memang bukan cuma lagi awal tahun, tapi ini awal permulaan yang baru. Awal daripada dekade yang baru. 10 tahun nanti lagi, saudara, posisimu belum tentu terus ada di posisimu yang lagi gak enak sekarang ini loh. Gereja kita lagi kecil nih saudara. Jumlahnya kadang-kadang gak menentu. Bisa 40, bisa 50, bisa 60. Bisa kadang-kadang 30. Tapi sekarang, it's okay. Tunggu 10 tahun lagi. Ada amin. Siapa yang berani percaya bos? Ada amin. 7 tahun sampai 10 tahun. Saudara lihat, kita cuma perlu melakukan yang benar seperti yang Tuhan katakan. Kita tidak perlu untuk mencoba melakukan hal yang aneh-aneh saudara. Di luar kehendak Tuhan. Gak perlu saudara. Karena apa? Pada zaman ini kita lihat slide berikutnya saudara ya. Perlu keberanian atau iman untuk percaya kepada Kristus. It takes courage. Bagi Nuh untuk percaya 120 tahun. Saudara tahu nggak berapa kali dia harus berantem dengan istrinya untuk meyakinkan ini benar panggilan Tuhan. Dan hebatnya istrinya berhasil meyakinkan bersama dengan Nuh anak-anaknya. Dan 3 orang menantu perempuannya. It takes courage. Diperlukan iman. Keberanian untuk percaya kepada Kristus. Betul nggak saudara? Pada zaman ini, untuk saudara bertahan di posisi saudara, dan diketawain oleh banyak orang, saudara ya, disebut beberapa nama saudara, dikucilkan di teman-teman kantor saudara, it's okay, nggak apa-apa. Tuhan akan bela saudara. Keluarkan ayatnya saudara. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18. Kita baca ini saudara. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ada amin. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang pada waktu kita berusaha, kedagingan kita loh kadang-kadang bodoh-bodohin kita. Lu bodoh banget sih. Lu harus berdoa, lu harus berpuasa, lu harus ngasih persepuluhan. Saudara di gereja ini setiap bulan kami tidak mengingatkan saudara tentang persepuluhan. Tapi bukan berarti saudara nggak perlu kasih persepuluhan. Ada amin nggak? Kok lemes kalau bicara pasal persepuluhan? Ada amin saudara? Ya, kedagingan kita berkata, ngapain gue harus ngasih persepuluhan? Ngapain gue harus nyumbang? Ngapain aku harus membantu orang yang lain, saudara? Percayalah saudara, pada waktu saudara memberi kepada Tuhan, bukan untuk menerima keselamatan, tetapi saudara memberi kepada Tuhan, karena saudara memberinya dari sukacita bahwa engkau diselamatkan oleh Kristus. Yang percaya katakan amin. Berikutnya saudara. Ini berikutnya saudara. Apakah ada kebaikan manusia di mata Tuhan? Siapa yang berpikir manusia itu baik?
Apakah ada saudara kebaikan manusia di mata Tuhan? Tadi malam saya udah ngomong sama James. Tanpa Tuhan nggak mungkin. Nggak ada saudara. Mau tahu buktinya? Ada ayatnya loh. Ya, kita lihat saudara ya. Yesaya 64 ayat 6. Demikian kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi menurut saudara ada nggak kebaikan manusia? Kebaikan manusia ada. Tetapi kebaikan manusia di mata Tuhan itu bagaikan dua hal ini. Yang pertama adalah najis. Saudara tahu najis itu apa? Kalau kita pelajari, saudara ya, ini adalah binatang yang mati. Mayat itu najis. Jadi tradisi Yahudi, kalau ada mayat saudara ya, apakah itu binatang atau termasuk keluarga yang meninggal sekalipun, kalau kita nggak sengaja pegang, tangan kita, seluruh badan kita ini najis. Kita harus melakukan ritual, mandi saudara sampai seminggu saudara. Kita lapor, kita dikucilkan, baru kita dibersihkan setelah upacara-upacara tertentu. Itu najis. Yang kedua, mau tahu nggak? Segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kira-kira kain kotor itu bersih nggak? Saudara bisa pikirkan kain kotor nggak? Pernah ketemu kain yang paling kotor itu menurut saudara kain apa? Ada orang Jawa di sini nggak? Ya, bahasa Jawa kain kotor itu apa? Oh, pinter. Ya. Tahu nggak bahasa Ibraninya apa? Ini Pak Kus pasti nggak pernah bahas. Coba dikeluarkan. Nah ini. Kain kotor, ini bukan saya cuma cari saudara, tapi ini translation dari kain kotor ini. Ya, saya nggak tahu artinya apa, tapi itu apakah itu perempuan bagus? Nanti mungkin bisa dibahas ya di kelas Hebrew. Itu bahasa Ibraninya bacaannya adalah aid, yang disebut dalam bahasa Indonesia haid. Pada zaman itu tidak ada pembalut wanita, tetapi mereka pakai kain. Saya nggak tahu kainnya modelnya apa yang bisa dicuci, saudara. Dan itu, saudara, saudara yang perempuan pasti mengerti apa yang saya katakan kan. Yang cowok belum tentu mengerti apa yang saya katakan. Waktu pertama kali saya menikah, saya kagetnya bukan main saudara. Saudara, ya. Lu udah tahu belum? Kaget bukan main saudara. Gitu saudara. Jadi seorang wanita yang pendarahan, kata Alkitab, najis. Ya. Dan ini bukan berbicara tentang wanitanya, tetapi penampung darahnya itu loh. Jadi setiap kebaikan manusia yang manusia rupa sudah baik banget. Sudah kudus banget. Sudah nyumbang MM-an sudah. Bukan ember loh ya, miliaran. Sudah bawa ratusan pendeta ke Israel bahkan. Pendeta yang seperti di desa-desa, di udik-udik dibawa ke Israel saudara. Tanpa Kristus, orang itu sama seperti kain kotor itu. Think about that. Dan saudara kira datang ke gereja bisa membuat saudara kesalahanmu beres? Kok diem? Tumben gak ada yang ngantuk saudara, pada stres semua nih. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita perlu Kristus Yesus. Tanpa Kristus tidak ada yang baik daripada hati, pikiran, perbuatan kita di hadapan Allah Bapa. Hanya dengan Kristus kita dibenarkan. Hanya dengan Kristus kita sudah ditemukan dan nama saudara dijamin, dicatat di dalam kitab kehidupan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kita nggak mungkin bisa apa-apa tanpa Kristus. Berikutnya saudara. Bahkan saudara kita harus mengerti apakah ada keselamatan lain melalui siapapun juga di dunia ini selain Tuhan Yesus. Saya mau kita semua saudara, Jemaat Anugerah Church, untuk benar-benar paham akan hal ini. Saudara, mari kita lihat satu ayat. Kisah 4 ayat 11 sampai dengan 12. Saya berharap saudara belajar sesuatu. Saudara belajar sesuatu hari ini?
Ada amin? Saudara siap untuk mendapatkan favornya Tuhan? Ya, jadi bukan saudara jadi kaya, jadi sugih gitu aja, bukan saudara. Jadi sembuh, enggak saudara. Ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan inginkan supaya kita dipakai dengan luar biasa. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Berapa banyak dari saudara yang pernah nolak Tuhan Yesus? Saya pernah nolak Tuhan. Betul saudara ya? Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12, baca bersama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam firman Tuhan tertulis tidak ada keselamatan yang lain. Hanya di dalam firman Tuhan tertulis keselamatan hanya ada. Dan itu bukan moga-moga. Makanya pada waktu Nuh diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Atau Allah Bapa, saudara. Untuk membuat bahtera. It's a sure thing, saudara. Saya nggak punya waktu, akan terlalu panjang untuk bahas satu persatu. Bentar lagi saya selesai. Saya minta tim memuji untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Singernya nanti aja. Haleluya. Saudara, ya. Pada waktu Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Ini adalah sesuatu yang sure akan terjadi. Nggak main-main, saudara. Pada waktu kita menjadi orang Kristen, kita nggak bisa main-main, saudara. Dan berkata, ntar gue diampuni deh. Pasti. Kalau saudara berdosa 1000 kali, saudara 1000 kali bertobat, saudara pasti diampuni, percayalah. Tetapi bukan berarti itu kita bisa main-main dengan Tuhan. Enggak loh, saudara. Ada amin, saudara. Haleluya. Menurut saudara, saya mau tanya nih. Kita kembali kepada Nuh ya. Kita kembali kepada Nuh. Siapakah yang masuk terakhir kali ke dalam bahtera? Saya revisi. Jawabannya pasti Nuh. Tetapi makhluk apakah, atau binatang lah ya. Binatang apakah yang masuk terakhir kali dalam bahtera? Keluarkan. Ini kemungkinan. Ya. Coba saudara pikir. Siput itu dengan begitu lambat. Dengan begitu lambat, saudara. Dia sampai loh ke bahtera. Dengan kesabaran, siput pun mencapai bahtera. Apalagi ini di atas gunung kan saudara. Saya nggak tahu apakah siput juga ada di atas gunung, saya nggak tahu saudara. Mungkin aja ada, saya nggak tahu. Ya pasti mungkin Tuhan nyuruh siput yang paling deket lah. Nggak siput yang paling jauh nggak lah gitu saudara ya. Betul saudara? Ada amin? Bisa nangkep? Di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita kehabisan kesabaran. Tuhan mana berkatmu? Tuhan saya udah pengen jadi itu. Tuhan saya pengen jadi ini. Tuhan saya pengen punya itu. Saya pengen memuliakanmu dengan cara ini Tuhan. Tuhan bilang sabar nak. Waktumu belum tiba. Ada prosesnya. Di gereja ini saudara kami percaya proses. Saya dan Pastor Debbie kami sangat percaya proses. Sehingga pada waktu Tuhan memanggil atau meminta kami untuk memulai gereja ini. Mainkan bro. Haleluya. Kami tahu saudara tidak akan mudah. Tetapi kami percaya dan kami siap untuk masuk dalam proses. Tetapi pas siputnya udah masuk. Kemudian saya yakin Nuh berkata, welcome my friend gitu saudara. Finally, gue udah nunggu lu 120 tahun gitu saudara. Dan Tuhan tutup saudara bahteranya. Saudara tahu ada begitu banyak orang yang mati. Tetapi pada waktu saudara akhirnya kapal itu berlayar. Keren banget saudara. Keren gak bro saudara? Saya percaya masing-masing jemaat di Anugerah Church di tahun 2020 ini, di awal bulan Januari, mungkin modelmu belum diperhitungkan. Ada amin. Tetapi 10 tahun lagi, saya berdoa gak lama-lama deh Tuhan.
Kasih promosi beberapa 3 tahun boleh Tuhan. Jangan cepat-cepat Tuhan, nanti sombong orangnya. 3 tahun deh Tuhan, 5 tahun boleh deh. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi perkasa. Nanti naik kapal seperti ini saudara. Ada amin saudara? Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara. Saya berdoa di tahun 2020 ini akan ada banyak favor Tuhan. 10 tahun ke depan saudara, it's going to be a exciting journey. Saya deklarasikan ada banyak perkara-perkara besar yang Tuhan akan lakukan melalui kehidupan saudara. Percayalah, percaya. Jangan takut bahwa Tuhan gak akan pakai saudara. Tuhan pasti pakai. Cuman tanya aja, tunggu waktunya Tuhan maunya saya apa? Kasih kejelasan Tuhan supaya saya mengerti. Sambil menunggu, baca firman Tuhan. Karena selagi saudara baca firman Tuhan, saudara bisa dapat sesuatu. Tapi kalau saudara baca blog orang lain terus, saudara Instagram story terus yang dilihat, lu nggak dapat apa-apa. Ada amin saudara? Ya. Jadi lihat, pastikan bahwa apa yang saudara akan lakukan itu adalah hal-hal yang bermutu, hal-hal yang membangun, hal-hal yang akan mempermuliakan Tuhan. Ada amin. Saudara diberkati. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Saudara mau lihat nggak ukuran atau jenis model perahunya Nuh yang sesungguhnya? Saya pas dapat fotonya, mau lihat? Oke, keluarkan. Ini foto terakhir. Ini zaman sekarang saudara. Perahunya Nuh dibuat oleh, ternyata di dunia ini sekarang ada minimal 3 museum. Museum namanya Noah's Ark, ukurannya 100%. Yang ini dibuat oleh seorang nelayan di Belanda. Biayanya sekitar diperkirakan hampir $2 juta. Saudara bisa bayangin berapa banyak duit yang Nuh keluarkan atau resources untuk melakukan panggilan Tuhan. Saudara mau dipanggil oleh Tuhan, persiapkan diri kamu. Karena panggilan Tuhan ain't cheap. God's calling in you ain't cheap, brother and sister. Tuhan bukan Tuhan yang murahan, ini replikanya. Dan ini jadi museum di Inggris, saudara. Ada museum lagi, ada di Amerika, saudara. Ada bahkan ada satu hotel di Hong Kong. Namanya Noah's Ark, tapi saya nggak pernah ke sana, saudara ya. Mungkin ukurannya nggak 100%, tapi ini yang 100% replika. Siapa tahu suatu hari saya bisa sampai ke sana, saudara. Nanti saya akan buatin foto yang bagus, saudara ya. Ada amin, saudara diberkati. Mari bangkit berdiri.